Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat pendengar. Selamat datang di program Suara Peduli, ruang edukatif untuk membahas isu-isu penting dan pastinya dekat dengan kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi sebagai host yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat sensitif, tapi pastinya sangat penting untuk kita ketahui, yaitu pelecehan seksual. Bagaimana kita mengenali diri kita, mengenali lawan jenis kita, dan bagaimana kita melindungi diri dari pelecehan seksual. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat hebat. Yang pertama ada Kak Musdalifah. Beliau ini adalah seorang psikologi yang sudah ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua ada Kak Salsabila, seorang aktivis pemuda yang aktif mengkampanyekan isu perlindungan anak dan perempuan. Oke Kak ya, mungkin kita langsung masuk saja ke pertanyaannya nih Kak, supaya mengefisienkan waktu. Jadi Kak, kira-kira nih Kak, apa yang dimaksud pelecehan seksual supaya kita para pendengar ini bisa paham dulu Kak, apa itu pelecehan seksual. Dimulai dari Kak Musdalifah dulu Kak, bisa dijelaskan Kak secara singkat apa itu pelecehan seksual? Silahkan. Baik Kak Diki, sedikit penjelasan dari saya tentang pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengandung unsur seksual yang dilakukan tanpa persetujuan serta menimbulkan rasa tidak nyaman, takut atau terhina, dan bahkan bisa mengalami trauma. Nah, itu penjelasan singkat tentang pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual itu bisa terjadi di berbagai tempat, misalkan sekolah, tempat kerja, terus bahkan di tempat umum atau di media sosial. Nah, itu. Oh iya Pak. Dari Kak Salsabila nih, Kak Salsa, apakah pelecehan seksual ini sering terjadi di kalangan remaja atau di kalangan pelajar Kak? Atau bahkan semua kalangan bisa saja terjadi Kak ini? Coba jelaskan Kak. Ya, baik, betul sekali. Tentunya kalau kita melihat kondisi sekarang, di semua kalangan itu terjadi. Bahkan di ruang-ruang yang mestinya itu aman seperti sekolah atau tempat ibadah, pelecehan bisa saja terjadi. Kemudian apa yang membuatnya sulit dilawan itu karena adanya budaya diam dan normalisasian di masyarakat kita yang menganggap bahwa pelecehan itu hanya candaan biasa. Ini sebenarnya yang harus dihentikan di masyarakat kita begitu. Makanya perlu pengedukasian sejak dini agar kita semua bisa mengenali sejak dini mana perilaku yang tidak pantas dan melanggar. Kemudian bagaimana cara kita bereaksi pada perilaku yang mungkin melecehkan. Dan sedikit bercerita bisa Kak? Silakan Kak, silakan. Ya, dulu itu saya pernah mendampingi seorang pelajar yang mengalami pelecehan verbal di angkutan umum. Kronologinya begini Kak, si pelaku melempar komentar jorok saat korban turun dari angkutan tersebut. Kita sebut saja PT-PT ya. Tapi ironisnya pada saat itu, ya di situ banyak orang dewasa tapi tidak ada yang membela. Ini menunjukkan bahwa diamnya lingkungan ikut berkontribusi pada berulangnya kejadian. Karena begini, kita harus ingat bahwa pelecehan itu bukan tentang baju apa yang digunakan korban atau di mana tempat kejadiannya, tapi tentang pola pikir dan kuasa yang sering disalahgunakan begitu. Dan selama masyarakat masih menyalahkan korban, yakin dan percaya ruang aman itu tidak akan pernah benar-benar ada. Dia akan daur terus-menerus. Mungkin seperti itu Kak. Iya Kak, jadi dia harus diedukasikan kepada masyarakat umum ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Untuk Kak Musdalifah nih Kak, kira-kira Kak, apa saja
bentuk pelecehan yang mungkin tidak disadari oleh korban. Silakan Kak. Baik Kak Diki. Bentuk pelecehan seksual itu sangat beragam. Ada yang bersifat verbal dan ada juga yang bersifat non-verbal. Yang bersifat verbal itu seperti komentar atau lelucon yang berbau seksual. Misal siulan atau catcalling. Sedangkan bentuk pelecehan seksual yang nonverbal itu berupa tatapan, gerakan tubuh yang tidak sopan atau menunjukkan gambar atau video pornografi. Nah, ya begitu Kak. Bentuk pelecehan seksual itu ada yang verbal dan nonverbal. Kira-kira seperti apa contohnya Kak? Atau Kakak pernah menghadapi pasien yang seperti itu? Pernah Kak. Ada. Seperti apa Kak? Ya. Ada pasien saya, seorang mahasiswi yang berusia 21 tahun. Dia itu setiap hari berjalan sejauh 500 meter dari halte bus menuju kampusnya. Sepanjang perjalanan tersebut, ia kerap mengalami catcalling. Nah, pelecehan ini pelecehan verbal tadi. Dia mengalami catcalling dari pengendara dan pejalan kaki lainnya seperti siulan, panggilan seperti manis, ikut abang yuk. Iya. Salah satu bentuk nonverbalnya ya Kak. Nah, betul sekali. Dan juga bahkan pelaku tersebut itu mengomentari tentang tubuhnya sehingga si korban merasa trauma dan merasa tidak aman di luar publik. Nah, gitu Kak Diki. Iya. Kak Salsa, bagaimana Kak bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi kasus-kasus yang seperti ini Kak, yang sangat marak terjadi belakangan ini? Baik Kak. Begini Kak, saya ingin menekankan bahwa pelecehan seksual itu punya spektrum yang luas, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Iva, mulai dari verbal sampai fisik. Nah, ini banyak yang tidak menyadari bahwa komentar seperti wah, makin cantik ya sekarang. Seperti tadi yang dicontohkan juga catcalling. Dan itu di tempat umum, itu bisa mengintimidasi. Apalagi jika dilakukan terus-menerus, ini bisa disebut microaggression atau pelecehan dalam bentuk kecil yang lama-lama menggerus rasa aman seseorang. Nah, dengan kejadian itu banyak korban jadi enggan keluar rumah begitu Kak. Dia kehilangan kepercayaan dirinya, bahkan mengalami gangguan kecemasan yang kemudian itu yang menghasilkan trauma jangka panjang. Terlebih kalau korban merasa tidak ada yang mendukung atau justru dia yang disalahkan. Karena begini Kak, kalau kita berbicara tentang pelecehan, itu bukan hanya soal hukum, tapi soal budaya dan nilai. Kalau kita ingin menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, kita semua harus sadar akan tanggung jawab moral untuk peduli. Mungkin seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir untuk Kak Iva. Ya, baik. Apakah yang bisa dilakukan remaja atau pelajar jika ia mengalami penyiksaan atau pelecehan Kak? Atau dia menyaksikan pelecehan seksual, bagaimana yang harus dia lakukan sebagai remaja atau sebagai pelajar? Silahkan Kak. Baik, jika seseorang mengalami pelecehan seksual, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melindungi diri dan mencari tempat yang aman. Jika memungkinkan, korban dapat menegur pelaku dengan tegas. Terus sangat penting untuk mengumpulkan bukti seperti rekaman, tangkapan layar atau kesaksian orang lain yang ada di lokasi tersebut atau di tempat kejadian tersebut. Terus
bisa juga si korban, dan ini sebenarnya sangat dianjurkan untuk segera melaporkan kejadian tersebut di pihak berwenang seperti kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak, atau misal yang ada di terkait tempat kerja atau sekolah tersebut. Selain itu, korban juga sebaiknya mencari dukungan psikologis dan emosional, baik melalui keluarga atau teman dan orang-orang di sekitar. Baik. Jadi itu tidak boleh dibiarkan ya Kak, harus ada perlindungan. Betul. Jangan diam saja ketika kita melihat ataupun kita mengalami. Betul. Iya Kak. Dari Kak Salsa? Ya Kak. Kalau kita sebagai remaja atau sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan ketika kita menyaksikan pelecehan seksual Kak? Pelecehan Kak? Ya baik Kak. Saya ingin berbicara dari sisi sistem dan komunitas. Kita harus memastikan bahwa setiap institut pendidikan itu punya mekanisme pelaporan yang jelas dan berpihak pada korban. Misalnya, kita menyediakan ruang konseling khusus dan pelatihan guru atau dosen sebagai first responder, serta perlunya penyuluhan rutin tentang kekerasan berbasis gender. Dan yang tidak kalah penting itu, kita harus mengedukasi remaja tentang batasan atau konsen. Karena begini Kak, kita harus menekankan bahwasanya pentingnya menghormati tubuh orang lain. Kalau sejak dini kita tanamkan bahwa tidak berarti tidak, bahwa bercanda tidak boleh melewati batas, maka dengan itu kita sedang mencegah pelecehan dari akarnya. Dan untuk para saksi atau teman, diam bukan pilihan. Jika melihat tindakan pelecehan, kita harus membangun solidaritas, karena pelecehan bukan urusan pribadi korban, tapi bagaimana kegagalan kita semua sebagai masyarakat. Mungkin seperti itu Kak. Baik. Oke pemirsa, jadi sedikit juga dari saya. Ketika kita melihat pelecehan seksual, kita jangan cuma jadi penonton, tapi bagaimana kita mendukung korban, bagaimana kita kemudian bisa mendokumentasikan hal tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Ya, saya berikan closing statement dari Kak Musdalifa dan juga Kak Salsabila. Silahkan Kak Salsabila dulu. Ya baik, kalau dari saya, jadilah orang yang bisa dipercaya, yang siap mendengar tanpa menghakimi dan berani bicara ketika banyak yang memilih diam. Karena kalau satu orang mulai peduli, satu komunitas bisa berubah. Dan kalau satu komunitas bisa berubah, maka tidak ada tempat bagi pelecehan di negeri ini. Mungkin seperti itu Kak. Baik, dari saya, remaja perlu tahu bahwa mereka berhak merasa aman dan dihormati. Kenali bentuk pelecehan, berani berkata tidak, dan segera lapor jika mengalami atau melihat kejadian. Ya. Betul sekali Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Salsa dan Kak Musdalifa atas ilmu yang diberikan. Semoga obrolan hari ini bisa membuka mata kita semua bahwa pelecehan seksual itu nyata dan kita tidak boleh diam. Untuk kamu yang sedang mengalami atau menyaksikan, ingat, kamu tidak sendirian. Berani bicara, berani lindungi diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap menjaga diri dan menjaga sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.